Kan ada beberapa atau salah satu jawaban yang benar atau ada yang melarang perjudian di kota-kotanya, tetapi ya tetap aja namanya manusia kan, yang dilarang nih tetap dijalankan. Oke, halo semua, kenalin aku Kanojo ya. Kali ini tuh aku mau ngebahas salah satu topik yang sebenarnya itu rame diomongin beberapa bulan belakangan ini, yaitu apa? Tentang gambling. In casinos across the globe, gamblers bet their bank accounts on games of chance. Players thrill with each spin of the wheel and every roll of the dice. But for some, beating the house isn't fun and games. It's business. Gambling itu bahasa Indonesianya adalah judi, dan ya, tapi kali ini tuh aku nggak akan ngebahas tentang judi yang ada di manapun di Indonesia atau apa, melainkan aku mau ngebahas sejarah singkatnya tentang gambling atau judi ini. Mari kita mulai di WCT episode yang ke-20. Let's go. Kita mulai dulu dari pengertian judi. Judi itu apa ya, atau gambling itu apa? Gambling itu dimana ada beberapa pihak yang bertaruh, mempertaruhkan sesuatu, dan di situ biasanya mereka diberikan beberapa pilihan, dan di pilihan-pilihan itu akan ada beberapa atau salah satu jawaban yang benar, atau bisa dibilang kalau mereka bisa menghitungnya atau mereka bisa beruntung, maka mereka akan menang dan mendapatkan taruhannya. Tetapi kalau kalah ya sebaliknya. Sesimpel itu. Lalu kita masuk ya ke sejarah singkatnya, pengertian yang gak usah lama-lama, mungkin udah banyak dari kalian yang udah ngerti kayak tentang judi itu apa sih, gambling itu apa sih. Dan aku juga gak akan menyangkut tentang hukumnya seperti apa atau gimana, tapi ini sejarah singkatnya. Kita mulai sejarah singkat dari judi. Jadi aku sebenarnya udah nyari-nyari di internet, dan aku menemukan salah satu website yang menurutku menarik, website ini. Dan tentu saja nanti referensi-referensinya udah aku taruh di deskripsi. Jadi kita mulai aja. Menurut timeline-nya ya, lebih tepatnya 2300 sebelum Masehi, itu diperkirakan katanya judi itu sudah ditemukan di reruntuhan Cina kuno. Jadi kayak ada nemu kayak semacam apa sih namanya tuh, ubin atau apa ya bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya tuh tiles ya, bacanya Indonesianya tiles gitu, tiles. Dan di situ tuh dipercaya bahwa di Cina kuno itu sudah dipakai untuk betting ya, atau bermain game yang menggunakan kesempatan atau chance game seperti itu. Dan ya kalian mungkin ngerti lah ya, di peradaban Cina sendiri, Tiongkok itu sudah cukup maju. Kalau misalnya dibilang mereka menemukan banyak hal tuh nggak kaget lah. Terus kita lanjut, yang kedua itu terus tahun sebelum Masehi. Itu ada seorang penulis Yunani bernama Sophocles. Sophocles ini mengklaim bahwa dadu itu ditemukan pada era mitologi pahlawannya. Lebih tepatnya itu pada era peperangan yang ada di Troy, atau kalian mungkin bisa nyari di Google itu The Siege of the Troy. Jadi peperangan Troy yang dimana itu ada Helen, ada King of Sparta dan teman-temannya. Jadi Sophocles itu mengklaim bahwa dadu itu ditemukannya dari era-era pahlawan itu. Tetapi di website ini tuh, atau penulis website ini bilang, mereka tuh juga mengklaim, ada disclaimer juga, mereka itu menuliskan bahwa dadu itu juga sebenarnya udah ditemukan 3000 tahun sebelum Masehi itu di Mesir. Jadi ini terserah kalian ya mau yang mana. Kalau menurut timeline sih jelas Mesir yang nemuin dadu duluan, tapi ya namanya juga ya udahlah ya. Lalu pada saat itu di Yunani kuno dan di daerah dekat Roma itu sebenarnya mereka itu negeri-negerinya tuh ada yang melarang perjudian di kota-kotanya, tetapi ya tetap aja namanya manusia kan, yang dilarang nih tetap dijalankan. Kita lanjut ke timeline yang ketiga, yaitu di tahun 800. Jadi beberapa peneliti itu berpendapat bahwa permainan kartu pertama muncul di Cina. Permainan kartu pertama muncul di Cina itu pada abad yang ke-8 sampai abad yang ke-11. Sehingga ada yang percaya bahwa paket kartu kertas pertama itu adalah Chinese Domino, yaitu kemungkinannya seperti itu. Jadi kira-kira di tahun 800-900 Cina itu menciptakan kartu, dan pada saat itu mungkin kartu anak-anak buat apa ya, belajar memperkenalkan sesuatu terhadap orang yang ingin belajar sesuatu. Tetapi ya namanya juga kreativitas manusia kan bisa kemana-mana, jadi bisa jadi ada kemungkinan bahwa kartu juga pada saat itu sudah menjadi kartu yang mungkin kita
diketahui digunakan untuk betting atau gambling. Lalu selanjutnya di tahun 1400, salah satu permainan sepuh leluhurku sepuh dimainkan di kasino dari dulu hingga sekarang, yaitu baccarat, atau baccarat atau apapun itu namanya. Jadi versi awalnya katanya pernah disinggung di tahun 1400-an, yaitu di era-era pada saat itu Italia itu lagi migrasi ke daerah Prancis. Sebenarnya aku sempat nyari-nyari ya tentang artikel-artikel di era-era tahun 1400-an, dan yang aku temukan itu hanya di 1400-an akhir, di mana pada saat itu tuh lagi terjadi perang atau The War of Italy kalau nggak salah namanya, mungkin kalian bisa cari. Dan aku nggak tahu apakah ini benar atau valid, tapi kita bisa sebutkan bahwa ini salah satu kemungkinan lah awalnya kan, karena nggak ada sejarah resmi atau sejarah yang menuliskan kayak siapa sih penemu baccarat ini. Dan oh ya tentu aja baccarat itu mengalami evolusi dari masa ke masa, tentunya bukan baccarat yang original terus apa baccarat yang diketahui yang dikenal sekarang itu oleh kasino di seluruh dunia itu datang dari Cuba, dari Britain lalu ke US. Jadi mungkin biasanya ada transisi perubahan dan ada perubahan-perubahan sistem bermainnya atau disempurnakan lah oleh orang-orang ya itu tadi. Lalu di tahun 1600-an itu beberapa orang menyebut bahwa blackjack itu datangnya dari Spanish, yaitu game yang disebut Venduna itu gimana bacanya ya. Dan nama blackjack datangnya itu sebenarnya dari Amerika, yang pada saat itu terhubung pada promosi kasino yang ada di Nevada pada tahun 1930. Jadi mungkin pada saat itu namanya belum blackjack, tetapi mungkin itu namanya sesuai dengan apa yang dituliskan, yaitu Venduna. Tetapi ketika masuk ke kasino-kasino yang ada di Amerika di tahun 1900-an awal itu jadi blackjack. Lalu kita lanjut ke tahun 1900-an awal. Tempat kasino legal pertama yang ada di Eropa pada saat itu tuh bernama Ridotto itu ada di Venice, dan kasino itu menyebar di Eropa pada abad ke-11. Jadi seperti yang aku bilang, jadi kalau kalian tahu mungkin ya mungkin pernah baca atau nonton film atau apa yang ada pesta topeng-topengannya itu, nah itu pada saat itu di Venice itu ada sebuah kasino legal yang bernama Ridotto, dan pada saat itu tuh ada karnaval, kalau nggak salah karnaval atau sebuah event di mana ya para tamu-tamunya atau apa tuh menggunakan topeng-topeng seperti itu. Lalu kita lanjut ke tahun 1700. Banyak yang bilang bahwa roulette itu dibuat oleh Blaise Pascal ini adalah awalnya itu digunakan untuk penelitian perpetual motion machine pada saat itu, atau aku nggak tahu menyebutnya gear ya itu kalau nggak salah, atau ya pada awal-awal 1700-an. Jadi awalnya roulette itu dibuat oleh seseorang ilmuwan atau peneliti, dan ya mekanisme roulette itu adalah gabungan gaming wheel, kan tahu gaming wheel itu, dan juga ada game dari asalnya Italia yang disebut biribi. Jadi dibutuhkan sekiranya itu kalau nggak salah kira-kira 50 tahun kemudian sehingga menjadi sistem one green zero. Kalau yang penasaran one green zero mungkin kalian bisa cari aja di internet tentang apa itu sistem roulette one green zero. Lalu kita lanjut di tahun 1800-an. Di tahun 1800-an itu muncul sebuah penelitian yang tentu saja ini membuat kasino menjadi lebih gede lagi, yaitu apa? Mesin yang bernama One Arm Bandit. Yaitu muncul pertama kali di San Francisco di tahun 1895, dan penemunya adalah Charles Auguste V. Beliau ini yang bikin mesin yang kalau kalian lihat ada tangannya yang merah terus nanti kalian slot, nah itu dia tuh beliau tuh penemunya. And this would have been one of the machines that they would have used. So we're gonna put the nickel in. Just put it in the slot up top, it drops down. We're gonna pull the lever. You can see it's a little conveyor system. Lalu ya kalau kalian lihat di tahun 1900-an sampai sekarang ya seperti yang kita tahu ya, dunia gambling itu seperti itu, dunia perjudian seperti itu, ada legal di mana-mana, kasino itu ada di mana-mana, terutama di Amerika itu cukup masif ya, atau cukup banyak banget gitu. Makanya di GDP negara mereka, atau aku nggak tahu ya, aku mungkin soal. Dan kalau nggak salah Indonesia juga pernah melegalkan judi, tapi di tahun 1960 atau 1900 berapa gitu, akhirnya judi itu tidak dilegalkan lagi karena masalah menyalahi aturan Pancasila dan undang-undang pada saat itu ya. Aku nggak tahu juga, aku belum nyari tahu tentang judi di Indonesia. Jadi
kesimpulan aja masuk. Dan ya, kalau kita melihat bahwa judi ini ABCD kesampingan soal hukumnya, tetapi kalau kita melihat dari sejarahnya juga, ini adalah salah satu kegiatan tertua yang ada di peradaban manusia. Jadi mungkin manusia itu sudah dari dulu gambling atau betting, cuman pada saat itu tidak sebanyak sekarang media gamblingnya atau permainan-permainan yang tidak sebanyak itu, tidak sevariatif itu, kayak ada blackjack, ada poker, atau ada yang macam-macam, ada mahjong, ada apapun yang menggunakan ya media-media atau platform atau apapun itu. Dan yang maraknya sekarang itu ya judi online, ya bisa dimainkan di mobile kalian ya yang seperti itu. Dan pesan terakhirku di sini adalah ya aku harap kalian tidak terjebak dalam permainan yang menggunakan uang seperti itu, karena dari beberapa kutipan-kutipan yang ku dengar, orang-orang yang datang untuk bermain judi itu karena dua alasan. Yang pertama itu mengejar kesenangan, yaitu perasaan senang ketika judi. Yang kedua itu biasanya pingin kaya dengan cepat. Jadi ya balik ke kalian sendiri gimana kalian menanggapi tentang judi ini, dan mohon koreksi kalau ada informasi yang salah di video ini, dan atau bisa nambah-nambahin juga, mau nyunting, mau ngasih tau, bang ini nih dari sini bang ini gini bang kalau apa tuh ada gini, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka boleh klik like-nya, kalau nggak suka dislike aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tersenyum, semoga hari kalian menyenangkan. 21st century technology, the punter doesn't really know what's going on. And behind the scenes, there's all of this maths going on that analyzes your betting and ensures the company wins. It will always win. It's just a scam. The fact that nobody can win, we only want losing customers. That's it.